Jadi waktu kemarin ada video yang saya angkat tentang Marga Siregar yang merupakan wali kota ke-10 dari kota Pontianak. Dan saat ini saya akan ceritakan juga salah satu orang hebat di kota Pontianak yang juga bermarga Siregar. Horas, selamat datang di channel ini di Rumah Batak. Jadi untuk kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa saat lalu di konten yang terakhir, yaitu waktu kita membahas tentang orang Batak, saya akan berusaha untuk mencari atau untuk menggali tentang apa saja yang sangat menarik di Pontianak, Kalimantan Barat ini tentang orang Batak. Baik itu dari nilai, baik itu dari adat istiadat, baik itu dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi, dan hal-hal apapun itu. Tapi kalau ada yang menarik yang pengen kalian sarankan saya angkat, boleh komen di bawah. Jadi kali ini saya akan bercerita tentang satu sosok yang menurut saya beliau ini patut untuk kita bicarakan karena perannya sangat luar biasa untuk olahraga Kalimantan Barat, yaitu Ketua KONI Kalimantan Barat. Jadi Ketua KONI Kalimantan Barat itu sudah 2 periode, yaitu dipimpin oleh orang Batak yang bernama Bapak Fahrudin Siregar. Jadi untuk periode 2021-2025 mendatang akan dipimpin kembali oleh Bapak Fahrudin Siregar. Dan saya pikir ini suatu prestasi yang sangat luar biasa karena skop organisasi yang dipimpinnya itu sangat strategis sekali. Oke, jadi kita akan sedikit bercerita tentang bagaimana proses pemilihan dari Pak Fahrudin Siregar ini menjadi Ketua KONI Kalimantan Barat yang kedua kalinya. Ya, jadi Pak Fahrudin Siregar ini kembali dipercaya menjadi Ketua KONI Kalimantan Barat, yaitu masa bakti 2021-2025, yaitu pada Musyawarah Olahraga Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada 16 Desember 2021 lalu di Grand Mahkota Hotel Kota Pontianak. Selanjutnya pada Selasa 22 Februari 2022, Pak Fahrudin Siregar bersama dengan pembina dan juga pengurus KONI Kalimantan Barat dilantik dan dikukuhkan. Dan pelantikan dan pengukuhan ini dilakukan oleh KONI Pusat, yaitu Pak Marsiano Norman. Pelantikan berjalan lancar dengan dihadiri Gubernur Kalimantan Barat Pak Sutarmiji, Kapolda Kalimantan Barat, dan dihadiri oleh Forkopimda lainnya yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Aston Pontianak. Ya, jadi kepemimpinan untuk KONI Kalimantan Barat untuk kali keduanya ini oleh Pak Fahrudin Siregar diberikan kepercayaan penuh untuk membawa prestasi olahraga unggulan di Kalimantan Barat yang dulunya berjaya seperti sepeda, seperti anggar juga, dan terjun payung, supaya olahraga-olahraga yang berjaya dulu itu dibina kembali supaya bisa nanti mendapatkan prestasi-prestasi gemilang untuk PON akan dilaksanakan nanti di Sumatera dan Aceh, yaitu pada PON 21. Pada kesempatan ini memang kemarin saya juga ada sedikit merekam apa yang menjadi pidato dari Gubernur Kalimantan Barat untuk beliau. Kita dengarkan sama-sama ini. Setahu saya di Kalimantan ini hanya ada 2 daerah yang kolam renangnya 10 jalur dan standar olimpik, yaitu Pontianak dan Kutai Kartanegara kalau tidak salah. Nah, itu harus olahraga itu. Kemudian sepeda. Kalau sepeda ini ya semua daerah bisa. Apalagi sekarang sedang senang-senangnya orang bersepeda. Walaupun sepeda prestasi itu perlu terus dapat. Ya, itu tadi kita bisa dengarkan dari Gubernur Kalimantan Barat yang memberikan harapan besar memang untuk KONI Kalimantan Barat bisa mengangkat olahraga-olahraga yang dulunya berjaya, bisa diangkat kembali supaya bisa meraih prestasi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan saya juga ada merekam dan mewawancarai oleh Pak Fahrudin Siregar ya, seperti ini.
garis bendera start sudah kita mulai hari ini. Dan hari ini kita juga akan melaksanakan kegiatan rapat kerja. Dalam rapat kerja ini nanti akan kita bahas semua potensi-potensi untuk kita ke depan meraih prestasi, itu akan kita bahas semua nanti. Saya harapkan juga kalau rekan-rekan media mengikuti juga boleh nanti. Jadi kita tahu cabang-cabang mana sebenarnya yang berprestasi di Kalimantan Barat ini, yang perlu kita angkat dan perlu kita bimbing terus sehingga mereka nanti pada intinya nanti di PON kedatang itu bisa berprestasi dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan itu. Tentu semuanya ini memerlukan kerjasama sinergitas antara kita, pemerintah dan juga tokoh-tokoh masyarakat, terutama olahraga, untuk bersama-sama bisa memberikan masukan kepada kami. Mas juga tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum untuk rekan-rekan media untuk sisi kami sangat terbuka, tidak ada masalah. Tapi sisi kami juga tolong carikan kami suatu jalan jalan pembandingnya atau jalan keluarnya gitu, sehingga kita bersama-sama bisa bicarakan untuk peningkatannya lebih baik lagi. Dan lebih sekarang ini pengurusan juga lebih baik daripada yang lalu-lalu. Terlibat tokoh-tokoh masyarakat yang kita ajak masuk ke dalam, itu adalah tujuan kami tidak lain hanya bagaimana prestasi Kalbar ini lebih meningkat, itu aja. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Pak Fahrudin Siregar ini sudah memimpin KONI Kalimantan Barat untuk kedua periodenya, yaitu periode yang kemarin dan juga periode 2021-2025. Tapi apa kabar untuk periode sebelumnya? Saya akan sedikit bacakan satu yang menjadi mungkin catatan yang sangat penting untuk kepemimpinan beliau ya. Oke, jadi memang semoga 5 tahun ke depan Pak Fahrudin Siregar bisa memimpin KONI Kalimantan Barat ini dengan keberhasilan untuk dilaksanakan pada PON yang ke-21 yang akan dilaksanakan di Sumatera. Harapannya supaya ya bisalah Kalimantan Barat itu meraih prestasi gemilang gitu ya. Karena seperti prestasi yang didapatkan pada PON yang ke-20 pada 2021 waktu di Papua kemarin, Kalimantan Barat itu hanya mendapatkan 14 medali, yaitu 3 emas, 5 perak, dan 6 perunggu. Kalau dilihat dari posisi, Kalimantan Barat itu hanya berada di posisi 25 dari 34 provinsi. Wah, mungkin itu menjadi PR yang sangat luar biasa sih memang untuk Pak Fahrudin Siregar. Tapi kita berdoa kiranya kepemimpinan dari Pak Fahrudin Siregar bisa berhasil, yaitu seperti yang diamanahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat ya. Kita berdoa untuk itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan salah satu yang menjadi tujuan saya untuk mengangkat tentang orang Batak yang ada di Pontianak atau Provinsi Kalimantan Barat, satu sih yang menjadi harapan dan tujuan saya adalah bagaimana orang Batak itu dalam kiprahnya, dalam apapun itu bisa dilihat orang lain gitu, dalam hal yang positif, dalam hal yang baik, supaya dicontoh itu untuk orang lain. Tapi untuk orang Batak itu sendiri, saya ingin juga mau menularkan, mau juga menyampaikan pesan bahwa kalau ada orang Batak yang mungkin berhasil memiliki peran yang cukup besar pada posisinya saat ini, mereka nanti akan bisa dilihat oleh orang-orang Batak lainnya, generasi-generasi penerus gitu. Bahwa orang Batak itu ternyata bisa melakukan hal-hal besar, bisa memiliki pengaruh besar gitu. Dan ya itu akan memotivasi mereka untuk memberikan yang terbaik buat Kalimantan Barat, buat kota Pontianak ini. Karena saya pikir ketika kita merantau di sini bukan menjadi beban gitu ya, bukan menjadi hanya mau untuk mengambil keuntungan untuk kita gitu. Kita bukan orang-orang seperti itu. Tapi yang setahu saya orang Batak itu adalah orang yang sangat adaptif, dan kemanapun mereka dilempar, kemanapun mereka merantau, harus selalu berusaha untuk memberikan dampak yang baik untuk tempat itu. Seperti itu ya. Udah agak terlalu serius untuk ngomong ini, tapi ya seperti itulah gitu. Oke, jadi doakan, kita berdoa semoga pandemi mungkin
cepat berakhir, dan aku sangat berharap sekali nantinya video-video yang akan kubuat ke depan bisa duduk bersama orang-orang yang sangat kompeten, sangat berpengaruh, supaya mereka bisa langsung bercerita kepada kita bagaimana mereka dalam kehidupan sehari-harinya, dan juga mereka bisa melakukan sesuatu gitu sampai mereka bisa berhasil seperti itu, dan bagaimana juga kehidupan sehari-harinya, bagaimana kehidupan kepada Tuhannya, dan bla bla lah. Itu menarik ya itu untuk diulas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tonton video ini. Kalau ada iklan-iklan yang nongol, jangan di skip, ditonton aja ya. Sebagai dukungan kalian untuk saya. Terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Horas.